Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut naik 0,89% ke angka 6.879. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang direvisi peringkatnya oleh JP Morgan setelah turun lumayan dalam. Bagaimana potensi sahamnya ke depannya? Apakah masih layak untuk kita entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis terbaru kan di-upload setiap harinya. Saya akan mulai dengan membaca satu artikel berita dengan judul Koreksi Terbaru JP Morgan untuk Saham Antam. Jadi kita baca sekilas artikel pemberitaan ini, perbankan investasi asal Amerika Serikat yaitu JP Morgan kembali menaikkan peringkat saham Antam dari sebelumnya netral menjadi overweight. Apabila teman-teman ikutin video yang kami post setiap hari, sebelumnya juga kami sempat mempost bahwa JP Morgan juga menaikkan peringkat saham Telkom. Karena memang saham Telkom, saham Antam cara pergerakan sebelumnya bergerak sangat downtrend. Jadi Telkom setelah dinaikkan peringkatnya, jika kita perhatikan 2 hari terakhir mulai bergerak naik. Dan saat ini jika kita lihat Antam memang secara pergerakan saat ini masih downtrend, hari ini masih bergerak naik. Jadi sekarang kita coba lihat dulu secara teknikal, apakah saat ini Antam menarik untuk kita coba pantau. Dari data broker summary bisa kita lihat Antam saat ini secara pergerakan masih bergerak sangat downtrend. Satu minggu ini jika kita perhatikan Antam mengetes support di 1200 masih bisa bertahan dan hari ini masih bisa naik 1% lebih ke 1230. Cara candle 3 hari terakhir ini memang Antam tidak begitu oke. 2 hari sebelumnya candle doji hari ini juga sempat naik tapi bisa kita lihat shadow ke atas lumayan panjang. Tapi jika kita lihat broker summary pada kenaikan hari ini terpantau ada akumulasi walaupun jumlahnya tidak terlalu besar. Asing jika kita lihat 3 hari terakhir mulai masuk akumulasi saham Antam. Jadi cara pergerakan saat ini memang belum terkonfirmasi Antam akan mulai reversal, tapi selama masih kuat berada di atas 1200, saya lihat Antam secara pergerakan akan mulai sideways dan ada potensi saya untuk naik mengetes resisten terdekat atau target terdekat sekitar 1280 sampai 1300. Jadi ada potensi untuk mulai mencoba bangkit, tapi ingat apabila terpantau minggu depan Antam mencoba untuk naik di atas zona ini 1280 sampai 1300 ternyata masih gagal, maka Antam masih akan sideways cenderung downtrend. Karena memang walaupun ada akumulasinya tidak terlalu besar dan candle juga tidak begitu oke. Jadi tetap kita harus lihat bagaimana perkembangan Antam minggu depan. Apabila minggu depan mulai bergerak naik, candle lebih solid plus ada akumulasi, maka ada potensi Antam untuk mencoba bangkit dan membuat high low. Tapi tetap patokan saat ini untuk Antam, lihat apakah berhasil naik di atas zona 1280 sampai 1300. Apabila berhasil naik, secara pergerakan akan mulai menarik. Apabila teman-teman ingin coba entry, saat ini bisa wait and see dulu. Bisa buy on breakout atau coba speculative buy jika 1200 untuk dapat sekira daerah support ini. Jadi apabila teman-teman dapat sekira support 1200, jadikan zona 1280 sampai 1300 untuk trading jangka pendek atau swing apabila Antam tetap kesulitan untuk melewati zona ini. Sekarang kita coba lihat temannya yaitu Inco. Jika kita lihat Inco juga satu minggu ini mulai mencoba untuk bangkit dan saat ini masih kuat bertahan di support 4000. Support 4000 bisa kita perhatikan memang merupakan support yang selama beberapa bulan ini selalu menahan penurunan dari saham Inco. Setiap kali mengetes 4000, Inco selalu bisa bertahan, malah sempat naik kembali di atas garis EMA 50-150, sempat menyentuh resisten psikologis di 5000. Tapi Inco tetap gagal break 5000 dan kembali melemah ke harga 4000. Dan candle hari ini juga memang tidak begitu oke karena ada shadow ke atas, tapi menarik karena saat ini Inco kembali rebound dari 4000 mengetes zona di sekitar 4200 sampai 4300. Di atas zona ini masih ada resisten EMA 50 yang bisa kita lihat di sekitar 4340. Jadi walaupun satu minggu terakhir ini Inco berhasil rebound dari 4000, cara pergerakan Inco memang masih belum bisa kita konfirmasi akan aman karena masih ada resisten EMA 50 harus ditembus untuk mulai ada tanda-tanda reversal. Tapi jika kita lihat broker summary, hari ini asing masih masuk dengan jumlah lumayan besar setelah sebelumnya asing keluar dan di broker summary terpantau ada akumulasi besar. Jadi Inco ada akumulasi besar, candle juga jika kita bandingkan dengan Antam lebih oke Inco, dan karena masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar, saya lihat Inco minggu depan masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan menuju target terdekat di sekitar 4300 sampai garis EMA 50. Di sekitar 4340 sampai 4350. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat sekitar 4000, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila gagal melewati garis EMA 50 atau hold saja terus selama 4000 tidak terlewati dengan target lebih jauh sekitar 4500 sampai garis EMA 150.
yang saat ini sekitar 4.510. Jadi secara pergerakan support 4.000 sampai saat ini masih berupa support kuat untuk Inco. Selanjutnya jika kita perhatikan MBMA hari ini juga mencoba untuk bertahan di support 550. Jadi bisa kita lihat support ini masih berupa support lumayan kuat juga untuk MBMA. Sebelumnya sempat mendekati 550, MBMA berhasil rebound, mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 150, ternyata gagal, turun kembali ke support 550. Hari ini MBMA sempat naik lumayan tinggi, berada di atas garis EMA 50 yang saat ini sekitar 590, sempat menyentuh sekitar 595, tapi penutupan kembali berada di 580. Jadi saat ini jika kita perhatikan 580 masih berupa resisten untuk MBMA, dan di atasnya masih ada resisten EMA 50. Jadi secara pergerakan juga MBMA memang masih belum begitu oke, walaupun bisa bertanda rebound dari 550. Dan jika kita perhatikan untuk MBMA, asing hari ini terpantau masih distribusi. Satu minggu terakhir asing pelan-pelan sudah mulai keluar setelah sebelumnya asing terus masuk akumulasi. Dan di broker summary jika kita lihat ini memang masih ada akumulasi, walaupun akumulasi pada kenaikan 4% lebih ini tidak terlalu besar, tapi masih ada akumulasi, sehingga saya lihat MBMA minggu depan masih ada potensi untuk kembali naik untuk mencoba break garis EMA 50 sampai 600. Jadi ini merupakan target take profit apabila ternyata MBMA minggu depan setelah mencoba naik tetap kesulitan untuk break. Karena ingat, kenaikan 4% lebih ini tidak ada akumulasi besar, plus candle hari ini juga menurut saya tidak begitu oke. Karena ada shadow ke atas lumayan panjang dan belum berhasil melewati harga 580, masih berupa resisten dan garis EMA 50. Selanjutnya saya coba update lagi pergerakan dari saham NCKL. Bisa kita lihat NCK cara pergerakan saat ini masih melanjutkan kenaikan. Jadi sebelumnya sempat saya bahas minggu lalu, NCKL jika kita lihat saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 150 dan sekarang sudah mendekati target di sekitar 1025 sampai 1030. Jadi saat ini memang masih berupa resisten, tapi resistennya tidak terlalu kuat. Resisten lebih kuat di harga 1000, dan jika kita lihat saat ini NCKL memang sudah berhasil naik di atas 1000. Walaupun bisa kita lihat pada perdagangan hari ini sempat turun di bawah 1000 di sekitar 985, tapi penutupan masih bisa melanjutkan kenaikan. Tapi jika kita perhatikan, walaupun saat ini berada di atas 1000, cara candle sebenarnya belum terkonfirmasi break. Tapi cara trend saat ini NCK sudah mulai membaik, sudah mulai uptrend setelah sebelumnya berhasil bertahan dan rebound dari 900. Dan bisa kita lihat di broker summary, kenaikan 1% lebih ini asing masuk akumulasi setelah sebelumnya distribusi, dan di broker summary juga terpantau ini masih ada akumulasi. Jadi apabila teman-teman sudah dapat NCKL di harga bawah, Musa bisa jadikan harga 1000 untuk trend stop atau garis EMA 150 untuk trend stop yang saat ini sekitar 960. Dan untuk target berikutnya saya lihat NCKL masih ada potensi minggu depan untuk menuju 1050 sampai 1080 untuk target berikutnya untuk minggu depan. Tapi apabila teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry saham NCKL, menurut saya paling aman adalah wait and see dulu di sekitar harga 1000 sampai 980. Jadi seperti satu hari ini atau sebelumnya, NCK juga sempat terkoreksi mengetes harga 1000. Jadi daripada FOMO untuk mengejar di harga atas, sebaiknya tunggu terkoreksi kembali mengetes harga 1000. Apabila masih bisa bertahan baru coba ikut entry. Karena ingat NCKL saat ini sudah naik lumayan tinggi dari sekitar 870 sampai saat ini di sekitar 1025. Jadi paling aman tunggu terkoreksi dulu, apabila masih bisa bertahan dan rebound baru coba ikutan entry. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.